Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ayuni. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang stabilitas politik dan rehabilitas ekonomi. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Elis Dawati, Andika Manggasali, Herianto, Muhammad Ilham, dan Rustan. Adapun pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan Selanjutnya, stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Langkah pertama yang dilakukan Soeharto pada masa awal pemerintahannya adalah membentuk sebuah kabinet. Kabinet pertama yang dibentuk diberi nama Kabinet Pembangunan. Susunan Kabinet Pembangunan diumumkan pada 6 Juni 1967 dan dilantik pada 14 Oktober 1967. Adapun programnya yaitu 1. Politik bebas aktif, 2. Kebijakan fusi partai, dan yang ketiga pelaksanaan 1. Penerapan politik bebas aktif, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, berperan dalam pembentukan ASEAN. Yang kedua, kebijakan fungsi partai. Partai yang berlatar Islam seperti NU, Parmusi, PSSI, dan partai digabung dalam Persatuan Pembangunan PBB. Partai yang mengusung ideologi nasionalis dan partai Islam seperti PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI disatukan dalam wadah Partai Demokrasi PDI, golongan karya Golkar. Ketiga, pelaksanaan pemilu. Pemilu 1971, Pemilu 1937, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, Pemilu 1997. Penyeragamaan, depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragamaan ideologis melalui ideologi Pancasila. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasentai Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk Adapun 5 cita-cita yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berlainan agama atau kepercayaan. 2. Mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang. 3. Mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Demokratis dan pada putusan rakyat yang sah. Dan 5. Suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Selanjutnya, penerapan dua fungsi ABRI. ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsi di bidang politik. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari banyaknya jabatan pemerintah dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon, menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan. Selain dilakukannya pembentukan fraksi ABRI bersama-sama
Kopri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada waktu itu. ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya. Diutamakannya ada masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya, kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaiki ekonomi rakyat. Dan selanjutnya, kebijakan pembangunan pemerintah Orde Baru. Pembangunan dalam berbagai bidang merupakan fokus utama dari pemerintah dari Orde Baru. Pemerintah Orde Baru mengadakan program pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai cita-cita bangsa. Pertanian. 2.